Dalam pertarungan MMA, beberapa petarung sering meremehkan lawan mereka dan menyombongkan diri mereka. Namun kelakuan mereka akhirnya dibalaskan dengan karma. Seperti yang Maverick Clip sudah rangkumkan. Tapi sebelumnya, bantu follow dan subscribe akunku ya. Makasih. Oke, kita kembali ke layar. Inilah petarung curang. Kejadian ini terjadi pada turnamen EFC yang mempertemukan Jikasa dan Embui. Sesaat sebelum dimulainya pertandingan, pelatih Embui mencoba memprovokasi Jikasa dengan mencoba menamparnya. Saat Jikasa sedang mencoba menghindar pukulan dari pelatih Embui, Embui datang mendaratkan pukulan pada Jikasa secara tiba-tiba. Hal ini membuat situasi menjadi tidak terkontrol. Ketika keduanya bertarung, Jikasa sangat mendominasi pertandingan. Bahkan Embui dibuat tak berkutik dan menjadi kelelahan. Di tengah pertandingan, Jikasa yang sadar tenaga Embui sudah hampir habis, mencoba mempermainkan Embui. Namun pada akhirnya, perbuatan Embui yang tidak dapat ditoleransi pada awal tadi harus dibalaskan dengan karma. Bukan hanya kekalahan yang diterima Embui lewat knockout pada ronde ketiga, namun juga tim Embui yang menerima malu karena mencoba memprovokasi Jikasa dengan mencoba menamparnya. Pada UFC 200, pertemuan kelas middleweight antara petarung asal Brasil Thiago Santos melawan petarung asal Belanda Gegard Mousasi. Saat sesi perkenalan petarung, Santos melihat lawannya dengan tatapan yang sangat tajam, seakan-akan ingin merobek lawannya dengan tatapannya itu. Dan berharap lawannya menjadi grogi ketika melihat tatapannya itu. Saat pertarungan dimulai, keduanya mencoba mencari kelemahan masing-masing. Namun tak butuh waktu yang lama, Mousasi mencari kelemahan Santos. Memasuki pertengahan pertandingan, Mousasi memborbardir pukulan berat pada Santos. Dan dapat mengendalikan pertandingan dengan ground pound. Setelah hampir 2 menit pertarungan bawah, Mousasi dapat membuat petarung dengan tatapan tajam itu menyerah dengan pukulan keras Mousasi. Kesombongan Master Kung Fu. Master Kung Fu asal Vietnam ini datang ke California untuk mencoba bertarung melawan petarung MMA.
Sebelum dimulainya pertandingan, pemilik gym meminta Master Kung Fu untuk mentandatangani surat perjanjian agar dapat mengikuti aturan yang berlaku di atas ring nanti. Namun karena gelar Master Kung Fu yang menempel pada dirinya itu, Master Kung Fu dengan sombong memilih tak memakai sarung tinju saat bertarung. Ketika pertarungan dimulai, Master Kung Fu sangat mendominasi pertandingan di awal-awal ronde. Namun seiring berjalannya waktu, pukulan dan kekuatan Master Kung Fu mulai melemah. Sehingga membuat dirinya terbaring lemas di atas kanvas akibat pukulan-pukulan petarung MMA yang mendarat pada dirinya itu. Akan tetapi, pendirian Master Kung Fu masih keras bahwa dapat mengalahkan petarung MMA itu. Dia pun mencoba berdiri dengan sisa kekuatan yang dia punya. Namun karena kesombongannya, Master Kung Fu kembali terbaring di atas kanvas untuk kedua kalinya, serta harus menerima kekalahannya akibat kesombongan dan ketidakpatuhannya pada aturan yang berlaku. Pada saat sesi press conference, seorang petarung pria yang tidak diketahui namanya ini merendahkan prestasi wanita yang sedang membawa acara tersebut. Yang dimana wanita ini adalah juara dunia wanita Jiu-Jitsu yang tak terkalahkan. Dan pada saat itu, wanita itu menjadi marah dan tidak terkendali, sehingga dia maju menyerang petarung pria itu. Namun petarung itu beruntung, karena wanita ini melampiaskan amarahnya pada salah seorang bodyguard yang mencoba melarikan masalah yang terjadi saat itu dengan membanting bodyguard itu. Sehingga wajah lelaki itu yang dari tersenyum langsung menjadi ketakutan ketika melihat kekuatan wanita itu. Juli 2017 pada laga UFC, Justin Gaethje bertarung melawan petarung nomor 5 di kelas lightweight saat itu, Michael Johnson. Saat sesi press conference, Johnson menyatakan akan menghabisi Gaethje di dalam oktagon. To get prepared to take somebody's life in this cage. I'm not trying to beat him. I'm not trying to win by a decision or a point. I'm literally going to try to take this man's life. Namun perkataan sombong Johnson tak sesuai dengan kenyataannya. Ketika keduanya bertarung di dalam oktagon, keduanya saling mengeluarkan kemampuan terbaik mereka dalam pertarungan itu. Bahkan pukulan keras Johnson hampir membuat Justin tak berdaya pada ronde pertama. Namun ketika ronde kedua, Justin membalaskan Johnson dengan uppercut keras yang mendarat pada Johnson yang diikuti kombinasi pukulan-pukulan keras Justin. Bahkan ketika Johnson jatuh akibat pukulan Justin, Justin menyuruh Johnson untuk bangun sampai 2 kali. Dan pada akhirnya, Michael Johnson hanya duduk menerima kekalahan akibat kesombongannya.
Inilah yang terjadi jika petarung tak dapat mengontrol emosinya. Salah satu turnamen di Rusia mempertemukan Jeronimo Mondragon dan Vyacheslav Dachik. Saat sesi face to face, Dachik yang menggerang seperti beruang ini membuat Mondragon menjadi risih dan terganggu, sehingga Mondragon berteriak di depan wajah Dachik. Namun teriakan besar Mondragon tak dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saat keduanya bertarung di dalam oktagon, banyak orang berpikir pertandingan ini akan berjalan dengan lama, karena teriakan Mondragon menandakan dirinya akan mengalahkan Dachik dengan mudah. Namun saat dimulainya pertandingan, keduanya terlihat sedang mencari kelemahan masing-masing. Namun pukulan keras Dachik langsung membuat Mondragon tersungkur. Namun karena masih bisa bertahan, wasit melanjutkan pertandingan. Namun kembali pukulan keras Dachik membuat Mondragon yang berteriak menjadi terdiam, dengan kembali tersungkur untuk kedua kalinya. Akan tetapi kali ini wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingan. Dan Mondragon harus terdiam dan tidak lagi berteriak saat tahu dirinya kalah pada ronde pertama. Petarung dengan kesombongan yang berlebihan. Pada turnamen M1 Global, Movsar Evloev juara M1 Global harus bertarung untuk dapat mempertahankan sabuk juaranya melawan Rafael Diaz, petarung asal Brasil. Namun pada saat sesi face to face, Rafael Diaz yang merasa akan menang melawan Evloev mencoba paksa mengambil sabuk juara yang dipegang oleh Evloev. Namun, Evloev hanya menyikapi hal itu dengan membiarkan Rafael menyentuh sabuk juaranya itu. Namun sikap sombong Rafael berakhir dengan penyesalan. Ketika keduanya bertarung di atas ring, Rafael Diaz sempat menguasai pertarungan bawah di awal-awal ronde. Namun seiring berjalannya waktu, Evloev mulai membalikkan keadaan. Dan memasuki ronde ketiga, Evloev mampu mengontrol Diaz dengan pertarungan bawah. Namun di 1 menit untuk mengakhiri ronde ketiga, Rafael Diaz berhasil membalikkan keadaan dengan dapat mengunci Evloev. Akan tetapi, Evloev dapat terlepas dari kuncian tersebut, dan pada akhirnya, di ronde kelima, Evloev mendaratkan hook kanan keras pada Rafael Diaz, sehingga Rafael harus menerima kekalahan dan mengurungkan niatnya untuk menjadi juara. Ketika sadar bahwa diri telah kalah dari Evloev. Gimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Makasih.